Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian pajak beserta jenis-jenis pajaknya. Pengertian pajak yaitu iuran resmi yang wajib dibayarkan kepada pemerintah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dan pajak tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, pajak dari rakyat tersebut digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di negara kita. Contohnya seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, dan taman itu juga menggunakan dana pajak. Kita lanjut dengan jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak, yaitu ada PPN, PPH, PPNBM, PBB, dan Bea Materai. PPN adalah pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas barang dan jasa dalam suatu daerah pabean. Nah, daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang mencakup wilayah darat, air, dan ruang udara di atasnya. Besarnya tarif PPN sebesar 10%. Yang kedua ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seseorang. Contohnya gaji kalian, THR itu dikenakan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini yang paling rendah sebesar 5% dan yang tertinggi sebesar 35%. Yang ketiga ada PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Barang mewah yang dimaksud adalah barang yang bukan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, tentunya orang-orang kaya yang bisa membeli barang tersebut. Contohnya jet pribadi, kapal pesiar. Nah, itu hanya dimiliki kalangan atas. Yang keempat ada PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Setiap rumah yang kalian tempati itu dikenakan pajak, namanya pajak bumi dan bangunan, itu dibayar setiap setahun sekali. Yang kelima ada bea materai. Nah, bea materai ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang 3.000, yang kedua ada 6.000. Nah, itu penggunaannya tergantung nilai perjanjiannya. Yang kedua, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, meliputi pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak yang dipungut pemerintah provinsi seperti bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Contohnya kapal ya yang di atas air. Lalu ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Nah, motor kalian, mobil orang tua kalian itu dikenakan pajak setiap tahunnya. Yang itu uangnya akan masuk ke pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota, seperti pajak parkir atau retribusi, pajak reklame. Reklame ini pajak iklan. Jadi iklan-iklan yang ada di jalan itu dikenakan pajak, masuknya ke pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Yang ketiga ada pajak restoran. Jika kalian makan di McD, itu akan ketambahan pajak sebesar 10%. Nah, itu masuknya ke pajak restoran. Yang keempat ada pajak hiburan. Yang kelima ada pajak hotel. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi mengatur. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya saat pemerintah menginginkan peningkatan penanaman modal, pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan penanaman modal. Guna melindungi produk-produk dalam negeri, maka pemerintah menerapkan bea masuk tinggi untuk produk yang dari luar negeri. Yang kedua ada fungsi anggaran. Fungsi pajak sebagai anggaran adalah pajak sebagai sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya seperti membayar gaji PNS. Nah, itu sebagian menggunakan dana pajak. Yang ketiga ada fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak yang telah diambil dari wajib pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum, salah satunya untuk pembangunan yang akan mengakibatkan meningkatnya kesempatan kerja di masyarakat. Dengan meningkatnya lapangan kerja, maka banyak pengangguran yang mendapat pekerjaan.
sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, fungsi pajak stabilitas adalah dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai sumber dana untuk membiayai kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Klasifikasi pajak dibedakan menjadi 3 berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan pemungut dan pengelolanya. Yang pertama, berdasarkan golongannya, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dibebankan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi tanggungan langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Orang yang bekerja adalah orang yang dikenakan pajak, sedangkan orang yang tidak bekerja tidak dikenakan pajak. Yang kedua, ada pajak tidak langsung. Adalah beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2, pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri wajib pajak atau badan yang dikenai pajak. Nah, pajak subjektif ini dimulai dengan menetapkan wajib pajaknya, kemudian dicari syarat objektifnya. Contohnya, pajak penghasilan. Nah, orang yang bekerja, kemudian dilihat gajinya berapa. Kalau gajinya misalkan 7 juta, berarti dia termasuk 5%. Kalau gajinya 100 juta, dia bisa aja kena 35%. Nanti dihitung, ada hitungannya. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan pada objek yang dikenai pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Berarti objek kan kalau barang dan jasa. Yang ketiga ada berdasarkan pemungut dan pengelolanya, dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat serta digunakan untuk kepentingan rumah tangga negara. Nah, contohnya ada bea materai, pajak pertambahan nilai, PPh, dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu ada pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk kepentingan rumah tangga daerah. Contohnya pajak hiburan dan pajak reklame.